Tetapi ketika keluar dari gereja, ketika keluar dari ruangan gereja, keluar dari lingkungan gereja, sudah ada berada di masyarakat, kelihatanlah semua yang ada dalam dirinya berbanding terbalik. Dan Tuhan melihat bukan hanya apa yang ada di depan altar atau apa yang diberikan ketika dalam peribadahan, tetapi juga Tuhan melihat apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Aku tidak mau lihat dan dengar lagi. Apakah yang ada dalam peribadahan itu tidak menyenangkan hati Tuhan? Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan kurban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkat dewa Sakut rajamu dan Kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan Allah semesta alam namanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita yang baca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada suatu hari, terjadilah percakapan antara Pak Ali dan Pak Dul. Dalam perbincangan santai itu, Pak Dul menceritakan bahwa dia menceritakan bagaimana kehidupan iman percayanya kepada Tuhan. Ketika ia memberi kesaksian kepada Pak Ali bahwa ketika dia merasakan kasih sayang Tuhan, dia selalu mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dia juga selalu berusaha sebaik mungkin untuk hidup selaras dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Dul tadi, Pak Ali merasa takjub. Merasa bahwa kehidupan dari Pak Dul itu benar-benar luar biasa dan benar-benar memegang teguh apa yang dia katakan itu seakan-akan hidupnya adalah luar biasa. Dan itu juga memicu atau dia merasa bahwa ingin seperti apa yang dilakukan oleh Pak Dul itu. Pak Ali dengan begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dul itu, dia menerawang dalam pikirannya. Wah, begitu luar biasa kehidupannya ya. Sehingga ini perlu ditiru karena ini baik. Dalam perbincangan yang hangat itu di teras rumahnya, lalu datanglah seorang pengemis. Pengemis itu datang, seperti kita tahu bahwa seorang pengemis itu biasanya mengatakan, Pak, bagilah rezeki kepada saya belum makan, dan lain sebagainya. Lalu dengan serta-merta yang mungkin tidak disadari oleh Pak Ali, ternyata Pak Dul membentak pengemis itu, pergi, jangan datang lagi ke sini. Tapi ternyata pengemis itu datang dan dia kaget juga, kok seperti itu yang disampaikan kepada saya kok diusir. Yang lebih kaget lagi adalah Pak Ali merasa, loh,
Tadi beberapa saat yang lalu Pak Dul menceritakan bagaimana kehidupannya. Dia selalu eh, melakukan kesetiaan, melakukan ketaatan kepada Tuhan. Kok ini ada seorang pengemis saja dia membentak seperti itu. Bahkan mengusirnya dengan begitu kasarnya. Dan juga tidak sengaja anaknya Pak Dul ini keluar. Karena pembicaraan dengan orang tuanya tadi, anaknya membawa 2 cangkir teh manis untuk disampaikan kepada orang tua tersebut. Tetapi tidak sengaja ketika membuka pintu, kedua cangkir ini kena pintu dan jatuh, pecahlah teh tadi. Pak Dul dengan sempat marah pada anaknya, kamu bisa apa? Bawa begini aja tidak bisa. Memang kamu goblok dan lain sebagainya. Kata-kata itu keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam apa yang telah terjadi dalam percakapan antara Pak Dul dan Pak Ali dan begitu juga kondisi dan atau situasi dengan ada datang seorang pengemis dan kejadian anaknya tadi, tidak menutup kemungkinan seperti kita sebagai orang-orang yang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan. Mungkin kehidupan kita sama dengan Pak Dul. Kita rajin ke gereja, rajin ibadah. Ketika di gereja, apa yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, begitu luar baiknya. Begitu kita taat kepada Tuhan, kita juga menyatakan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen itu begitu setianya kepada Tuhan, hidup dengan ketaatan kepada Tuhan, teguh dengan apa yang dilakukan. Bahkan banyak terjadi di dalam kehidupan bergereja, mereka baik, mereka juga taat, mereka juga lemah lembut, bahkan tampil saleh, dan juga baik, bersahaja ketika sedang mengikuti atau berada di lingkungan gereja. Apalagi dalam ruang kebaktian, begitu salehnya, begitu baiknya, begitu rendah hatinya. Tetapi ketika keluar dari gereja, ketika keluar dari ruangan gereja, keluar dari lingkungan gereja, sudah ada berada di masyarakat, kelihatanlah semua yang ada dalam dirinya. Berbanding terbalik ketika kita di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Amos pasal 5 ayat 1, Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan 27, kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel. Di situ disebutkan di ayat yang ke-23, jauhkan dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak akan kudengar. Karena apa? Setiap kegiatan yang dilakukan untuk memuji Tuhan, untuk melakukan korban bakaran kepada Tuhan, selalu yang terbaik diberikan. Begitu juga ketika melakukan ibadah, kita bangsa Israel melakukan persiapan yang terbaik. Dalam ibadah mereka isi dengan musik yang indah, penyanyi-penyanyi yang terbaik, alat musik dan aransemen yang terbaik yang mereka miliki, yang diberikan kepada Tuhan. Pokoknya apa yang dilakukan pada saat itu, bahwa aktivitas peribadahan yang bangsa Israel lakukan adalah yang terbaik, yang luar biasa. Kita juga melihat bagaimana korban bakaran yang diberikan kepada Tuhan.
korban bakaran diberikan kepada Tuhan merupakan kualitas yang bagus, kualitas yang nomor satu, kualitas yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bangsa Israel waktu itu lakukan akan menggetarkan setiap hati setiap orang yang melihatnya. Bagaimana orang-orang melihat ketika bangsa Israel sendiri melihat apa yang mereka lakukan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia merasakan bahwa dia ibadah yang membuat hadirat Tuhan menjadi luar biasa dan berkualitas. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada saat itu penilaian atau apa yang diharapkan manusia belum tentu Tuhan juga merasakan kebaikan manusia. Bahkan ketika kita membaca ayat 21, ketika bangsa Israel melakukan pujian dan penyembahan yang begitu luar biasa, Tuhan berkata, "Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perayaanmu." Ini berarti ayat ini menggambarkan bagaimana perasaan hati Tuhan dengan apa yang telah diberikan oleh bangsa Israel. Kemudian yang tadi saya sebutkan pada ayat yang ke-23. Tuhan berkata, "Jauhkan dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak akan kudengar." Mengapa ibadah yang begitu gegap gempita yang diberikan oleh bangsa Israel? Mengapa korban persembahan yang terbaik itu diberikan bangsa Israel kepada Tuhan? Tuhan berkata, "Aku tidak mau lihat dan dengar lagi." Apakah yang ada dalam peribadahan itu tidak menyenangkan hati Tuhan? Apakah ada cacat di antara korban yang dipersembahkan? Apakah irama musik yang mereka mainkan tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bukan karena itu semua. Bapak Ibu, ayat 24 mengatakan, "Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang mengalir." Bapak Ibu yang terkasih, ayat 24 ini Tuhan menegaskan alasannya. Tuhan bukan melihat pada apa yang diberikan oleh bangsa Israel itu. Dan Tuhan melihat bukan hanya apa yang ada di depan altar atau apa yang diberikan ketika dalam peribadahan. Tetapi juga Tuhan melihat apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Berarti Tuhan melihat apa yang diberikan ketika kita bersama-sama beribadah, bersekutu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga melihat apa yang dilakukan ketika keluar dari persekutuan, keluar dari peribadahan, bersama-sama di lingkungan di luar gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ketika bangsa Israel waktu itu, mereka dalam hal ini bangsa Israel hidup sehari-hari tanpa melakukan kebenaran dan keadilan. Yang kaya menindas yang miskin selalu teraniaya. Keadilan mereka jungkir balikkan. Dan mereka menindas karena kuasa. Siapa yang berkuasa, maka akan menindas yang lain. Jadi bukan karena ibadah mereka tidak meriah, tapi cara mereka memperlakukan sesama begitu memedihkan dan membuat Tuhan marah. Lebih dari itu, Tuhan juga menegur mereka lewat ayat 25 dan 26. Mereka jatuh untuk menyembah berhala dan melupakan Tuhan. Mereka menggunakan kemeriahan ibadah mereka untuk menyembunyikannya perilaku mereka yang jauh dari kebenaran dan keadilan serta penyembahan berhala. Bagaimana kita bisa berkata bahwa ibadah kita adalah ibadah yang sejati
jika kita melakukan kekerasan dan menyimpang dari Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang menyadarkan kita bahwa Tuhan itu kudus, sementara kita adalah orang-orang berdosa. Tuhan melihat kehidupan kita bukan hanya saat sedang beribadah di gereja, tetapi juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ibadah yang mengubahkan bukan hanya formalitas atau untuk menutupi suatu ibadah yang sejati, adalah ibadah di mana kita datang dan dengan keterbukaan mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Gereja Kristen Pasundan juga mengingatkan seluruh bagiannya untuk menghadirkan ibadah yang sejati dalam keseharian. Menjadi gereja yang ramah terhadap anak-anak. Menjadi gereja yang memutus rantai kekerasan. Menjadi gereja yang menolak praktek korupsi. Menolak gereja yang tidak lagi jatuh dalam pelukan dunia. Sebagai umat Tuhan, ibadah yang sejati adalah juga mempersembahkan tubuh dan hidup kita untuk dikuduskan oleh Allah, sehingga berkenan kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.